Halo, Assalamualaikum Pak Taufik. Sudah bisa masuk belum ya Pak? Ini saya cari-cari belum ke. Oh, namanya siapa? Bisa bisa resen Pak Taufik. Bisa resen Pak Taufik. Oh ya, di klik tombol reaction bisa Pak. Supaya nanti namanya naik karena ini sudah 130 yang di ruang tunggu. Saya nyarinya banyak banget ini di sini. Oh, tapi sudah masuk Zoom ya? Hmm. Oke, ya udah ini kan Pak Taufik yang pemateri kedua. Ini tak mulai dulu, tak admit semua dulu nanti kan Pak Taufik saya nyarinya gampang. Yang penting Pak Taufik sudah ready. Oke, nggih, siap. Kita buka ya, Pak ya. Nggih. Ya. Iya, betul. Cuman ini kan namanya kan di sebentar ini saya scroll satu-satu karena kan sudah ketemu. Oke, siap. Oke, matur nuwun Pak. Assalamualaikum. Apa? Metu suarane piye? Ya aja engko mlebu kabeh suarane. Ora usah. Ning headset wae. Soalnya connect ning kono dadi ora connect ning headset. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Mas. Itu di unmute nggih. Nggih, siap. Nih Bu Fitri sudah ready juga. Sehat Mas. Sehat. Ini tak telepon untuk live streamingnya wes ya Win berarti. Sudah bisa dimulai nih Pak Taufik. Monggo Mas. Insya Allah. Bu Fitri sudah ready ya? Sudah. Oke, siap. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Ini saya kayak lagi ngasih kuliah. Ketemu mahasiswa saya semua. Saya mantannya, Bu. Monggo Mas Rizal, Mbak Seli, Mas Hatta, Mas Anggi. Oke, siap. Ini tak admit dulu semuanya. Nanti kalau ada trouble, Pak Hatta, kita nanti video dulu ya. Tak admit dulu, terus kalau sudah masuk semua nanti video dulu ya. Udah mulai, Sal?
share screen sebentar ya untuk video. Mulai ya. Bapak Ibu kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Muterkan videonya. Mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Seli Novitasari, Sarjana Teknik, Magister Teknik, selaku Kaprodi Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Yang terhormat dosen Prodi Teknik Sipil Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, sekaligus komisaris PT Damar Mas, kontraktor DPC Gapensi Purbalingga, Bapak Dr. Taufik Dwi Laksono, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Yang terhormat, Kaprodi Teknik Sipil Program Magister Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, sekaligus tenaga ahli PT Pola Data Konsultan, Ibu Fitri Nugraheni, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Doktor of Filosofi. Kemudian yang terhormat dosen Prodi Teknik Sipil ITNY, sekaligus komisaris PT Spektra Desain Konsultan, sekaligus perencana struktur, Bapak Rizal Maulana, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Yang terhormat peserta webinar ITNY, mohon maaf, yang kami hormati dan kami banggakan, seminar online konstruksi seri pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita semua diberi kesempatan untuk menuntut ilmu dalam rangka membekali diri. Sehingga kita yakin perilaku-perilaku kita dapat memberikan warna-warni kehidupan baik di keluarga, masyarakat, negara, bahkan dunia. Selamat siang semuanya dan selamat datang kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia di video conference dalam acara seminar online konstruksi seri 1 dengan tajuk Manajemen Proyek Konstruksi Antara Teori dan Praktik. Diskusi yang menarik ini dilatar belakangi oleh adanya transformasi digital tentu saat ini yang kita alami bersama, mengancam perubahan pola kerja dan manajemen proyek konstruksi, sehingga mendorong munculnya gap yang semakin besar antara teori dan praktik di lapangan. Perguruan tinggi senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, mulai dari kurikulum dan lain sebagainya, sehingga sampai pada kerjasama perusahaan untuk magang maupun kerja praktik. Perubahan pola kerja dan manajemen proyek konstruksi akan mengakibatkan tuntutan pasar kerja yang membutuhkan lulusan perguruan tinggi, tidak hanya memiliki ijazah, namun juga pemahaman up-to-date atau terkini dalam dunia lapangan kerja, supaya dapat bersaing di pasar tenaga kerja tentunya. Siap bekerja, mampu menciptakan pekerjaan pada era disrupsi, seperti perusahaan startup, bidang konstruksi, dan lain sebagainya, yang menerapkan inovasi teknologi dalam menjalankan core bisnisnya. Oleh karena itu, diskusi kita hari ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan terkait manajemen proyek konstruksi antara teori dan praktik. Untuk menyemarakkan acara diskusi ini, sengaja kami undang narasumber yang mumpuni sebagai praktisi di bidang konstruksi dan tentu sekaligus dunia pendidikan. Untuk memperlancar
kegiatan seminar online konstruksi seri 1 kali ini. Perkenankan saya, Hatta Effendi, akan berusaha memandu acara sampai sebaik mungkin. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya mari kita mulai dengan berdoa, dengan sikap sempurna. Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudari yang kami banggakan, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Untuk memperlancar kegiatan sebelum kita mulai seluruh rangkaian acara, perkenankan kami menginformasikan terlebih dahulu kepada para hadirin tentang susunan acara dan tata tertib seminar online konstruksi seri 1. Adapun susunan acara yang pertama sudah kita lalui bersama, yaitu registrasi peserta, kemudian pembukaan oleh MC, kemudian ada nanti sambutan dari Kaprodi Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, kemudian perkenalan narasumber, dilanjutkan langsung pemaparan. Ada 3 narasumber utama kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Taufik Dwi Laksono, STMT, kemudian Ibu Fitri Nugraheni, STMT PhD, dan terakhir adalah Bapak Rizal Maulana, STMT. Kemudian diskusi akan kami pandu dan diakhiri dengan foto bersama. Adapun tata tertib, mohon audio dan video dalam kondisi mati atau mute atau off guna menjaga kestabilan koneksi Zoom. Pertanyaan disampaikan melalui chat room dalam Zoom maupun chat dalam YouTube. Maksimal 1 pertanyaan untuk 1 peserta. Tidak diperkenankan menggunakan chat room untuk diskusi di luar topik webinar. Video harap dinyalakan atau diaktifkan 15 menit sebelum webinar berakhir guna keperluan dokumentasi. Kami harap seluruh peserta mengisi presensi selama acara berlangsung. Nanti akan link presensi akan kami sampaikan melalui chat room Zoom. Apabila terdapat slot kosong karena peserta tidak hadir tepat waktu, maka peserta waiting list akan diberi kesempatan untuk join seminar online kali ini. Bapak-Ibu sekalian, seminar online konstruksi seri 1 dengan tajuk manajemen proyek konstruksi antara teori dan praktik dimulai. Yang pertama adalah sambutan Kaprodi Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, sekaligus mohon untuk dapat membuka kegiatan seminar online konstruksi seri 1 ini secara simbolis. Kepada Ibu Kaprodi Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, Ibu Seli Novitasari STMT, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas antusias peserta pada seminar online konstruksi seri 1 dengan tema manajemen proyek konstruksi antara teori dan praktik. Terima kasih kepada narasumber Bapak Dr. Taufik Dwi Laksono, STMT, Ibu Fitri Nugraini, STMT PhD, dan Bapak Rizal Maulana, STMT, yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu di acara siang ini. Perkenalkan, saya Seli Novitasari, selaku Kaprodi Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, pada seminar online bertema konstruksi yang pertama dilakukan di Teknik Sipil ITNY. Sudah banyak seminar yang kami lakukan secara online, tetapi masih tajuk pada mahasiswa dan alumni kami. Ini adalah seminar online kami yang pertama yang bersifat umum dan mengundang para praktisi. Peserta yang mendaftar untuk hari ini ada sekitar 700 peserta dan kami juga melakukan live streaming di YouTube ITNY. Dan juga seminar online hari ini juga adalah salah satu kegiatan marketing kami untuk memperkenalkan Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Kami juga memiliki visi dan misi untuk mengikuti atau menjadi salah satu pembangunan Indonesia, yaitu dengan menjadi program studi unggulan di tingkat internasional pada tahun 2045 di bidang teknologi dan technopreneurship, khususnya perencanaan bangunan sipil dan berorientasi pada lingkungan berkelanjutan. Salah satu narasumber di sini ada
Coba. Ya, kedengar Bu. Ya, saya ulangi. Jadi di acara ini adalah adalah acara seminar nasional kami yang pertama untuk mengundang praktisi dan membahas tentang konstruksi yang ada pada dunia teknik sipil. Salah satu narasumbernya adalah dosen saya, ya, dosen pembimbing saat saya melakukan S2, yaitu Bu Fitri, di mana sudah saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Semuanya bisa saya ceritakan kepada beliau, menjadi narasumber yang memang mumpuni untuk bisa memberikan berbagai banyak ilmu yang dimiliki oleh Bu Fitri. Lalu juga ada Pak Taufik dan Pak Rizal, di mana memiliki kemampuan ilmu yang lebih banyak dibandingkan kami yang ada di sini, sehingga bisa membagikan ilmu secara virtual, di mana keadaan pandemik ini dari ujung Indonesia Barat sampai Indonesia Timur bersama di seminar online ini. Baiklah, semoga acara hari ini bisa berjalan lancar dan selamat berdiskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sally Novitasari atas sambutan yang diberikan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan maksud dari Prodi Teknik Sipil ITNY. Baik, hadirin yang kami banggakan, agar acara kita berjalan dengan lancar, maka penyaji atau narasumber akan kami persilahkan untuk menyajikan makalah selama 20 menit. Nanti akan kami ingatkan apabila agak berlebih sedikit karena kondisi, waktu dan sebagainya kita cukup terbatas. Kemudian untuk sesi diskusi atau tanya jawab akan kita beri waktu selama 30 menit dijadikan satu setelah semua narasumber menyajikan materinya. Kemudian mari tidak berpanjang lebar, kita persilahkan secara bergantian narasumber untuk menyajikan materinya. Untuk yang pertama adalah Bu Fitri ya. Untuk yang pertama adalah Ibu Fitri Nugraheni, STMT PhD, yang akan memberikan materi. Sebelum memberikan materi akan saya sedikit sampaikan ini profil atau CV atas nama Ibu Fitri Nugraheni. Laris Bu nggih. Beliau adalah senior engineer. Jadi saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian yang banggakan, ini adalah narasumber yang betul-betul sesuai bidangnya. Beliau saat ini adalah Kaprodi Teknik Sipil program Magister ya di Universitas Islam Indonesia. Kemudian secara skill utama saya sedikit sampaikan, beliau lebih ke konstruksi, quality control. Jadi saya kira ini cukup tepat ketika nanti
hubungan antara teori dan praktek itu kira-kira gapnya akan ada di mana, saya kira beliau akan membahas dengan sangat baik. Baik, kepada Ibu Fitri Nugraini, kami persilahkan waktu secukupnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman yang sekarang hadir di acara webinar yang hari ini. Hari ini saya akan, sebenarnya kemarin saya menyampaikan, saya ingin jadi satu frame dengan Mas Taufik dan Mas Rizal agar apa yang disampaikan nanti berkesinambungan. Namun, monggo nanti oleh moderator akan diatur seperti apa. Nah, di sesi yang pertama ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan teori. Ya. Kenapa harus seperti itu? Karena kita tidak bisa bicara tanpa mempunyai dasar ilmiah gitu. Untuk itu mohon dapat disimak apa yang akan saya sampaikan ini. Oke. Nah, semoga sudah terlihat ya, teman-teman semua bisa disimak. Pada siang ini saya akan menyampaikan tentang sebuah topik ya yang saya beri judul dengan manajemen proyek pendekatan teoritis. Nah, kenapa harus seperti itu? Tadi oleh Pak Hatta sebagai moderator sudah diberi pengantar. Ada gap. Apa iya sih ada gap antara teori dan praktiknya ini? Nah, nanti akan kita simak bersama apakah benar seperti itu. Nah, sebenarnya kita sebagai seorang engineer atau orang yang berkecimpung di dalam engineering itu seringkali mendapatkan tantangan. Apa itu tantangannya? Semua yang berkecimpung di dalam dunia engineering pasti tahu bahwa kita itu punya tugas. Ini ada gambar nih. Gambar itu biasanya diwujudkan berdasarkan ide dari seseorang yang ingin mewujudkan sesuatu. Ya, misalnya seperti yang tampak di layar, saya memberikan gambar itu Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta. Digambar oleh orang di atas kertas seperti itu. Lalu kita sebagai seorang engineer itu ditantang di sini. Bagaimana menantangnya? Bagaimana kita bisa mewujudkan bangunan seperti yang tadi ada di dalam benak seseorang atau ide diwujudkan dalam bentuk gambar yang akhirnya harus diwujudkan dalam bentuk bangunan yang sesungguhnya seperti yang bisa kita saksikan bersama. Harus seperti itu. Nah, kenapa disebut tantangan? Karena ketika kita ingin mewujudkan dari ide atau gambar menjadi bangunan yang sesungguhnya, kita mempunyai keterbatasan. Apa itu keterbatasan yang kita miliki? Bahwa kita itu memiliki jumlah tenaga kerja yang terbatas jumlahnya. Kita memiliki material atau bahan-bahan yang terbatas macamnya, keberadaannya, jumlahnya, dan sebagainya. Juga memiliki peralatan yang juga terbatas. Bisa jadi di sebuah tempat ada alat tersebut, di tempat yang lain tidak ada alat tersebut. Jadi segala sesuatunya serba terbatas. Lalu yang keempat, metode yang bisa dipilih pun terbatas. Tidak bisa sembarangan kita memilih metode karena bisa jadi di suatu tempat metode tersebut bisa dilaksanakan, di tempat yang lain metode tersebut tidak bisa dilaksanakan. Sehingga di sini tergantung di mana nanti kita akan mengerjakan atau mewujudkan impian atau ide tadi, maka metode yang tersedia pun terbatas. Dan yang terakhir di sini bahwa uang atau sumber dana yang tersedia itu sangat terbatas. Nah, apakah dengan keterbatasan ini, dengan keterbatasan yang dimiliki ini, kita kemudian menyerah begitu saja? Tentu tidak. Tidak boleh seorang engineer itu menyerah karena keadaan. Harus bisa mewujudkan apa yang menjadi tugasnya tadi, meskipun memang dalam mewujudkan tadi kita mempunyai batasan-batasan.
Apa itu yang bisa yang terbatas selain sumber daya yang kita miliki tadi? Yang terbatas itu adalah biaya. Tadi sudah disampaikan bahwa uang atau dana yang tersedia itu terbatas jumlahnya, maka biayanya pasti terbatas. Kemudian mutu itu juga sudah ditentukan. Dalam hal ini, maka ketika sudah ditentukan, maka kita harus bisa mewujudkan mutu tersebut. Maka mutunya juga terbatas. Proyek itu tidak ada yang selamanya. Proyek pasti punya durasi terbatas atau waktu pelaksanaannya dibatasi. Nah, bagaimana kita yang selama ini mungkin hanya belajar tentang ada baja, ada beton, ada agregat, ada semen, lalu harus mewujudkan ini semua. Disitulah tantangannya. Maka kemudian di sini menjadi seorang engineer harus punya ide yang cemerlang, harus punya semangat untuk bisa menyelesaikan masalah-masalahnya tadi. Apa itu? Manajemen adalah sebagai sebuah solusi. Bu, ngapain sih kita para engineer kok harus belajar manajemen? Justru karena seorang engineer itu diciptakan untuk menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin, maka dia harus paham manajemen. Tidak mungkin tidak. Dimanapun teman-teman ini berada, pasti teman-teman ini membutuhkan manajemen karena teman-teman di sini semuanya adalah leader atau pimpinan. Nah, untuk menerapkan manajemen tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalamnya tentang proyek, maka kita harus tahu terlebih dahulu. Secara teoritis, manajemen itu mempunyai 4 prinsip. Ada planning, acting, dan controlling. Serta yang keempat adalah organizing. Mungkin teman-teman barangkali pernah mendapatkan materi. Bu Fitri ini saya pernah Bu mendapatkan materi seperti ini dari orang lain, tidak menjadi masalah, dari buku lain tidak menjadi masalah pula. Anggap saja di sini saya merefresh gitu ya, bahwa di dalam melaksanakan sesuatu agar kita bisa menerapkan manajemen dalam kehidupan kita sehari-hari, maka keempat prinsip ini harus kita kuasai. Apa itu? Yang pertama adalah planning. Bu, boleh nggak Bu urutannya dibalik? Saya mau kontrol dulu, baru kemudian planning, baru actuating. Atau saya mau actuating dulu, organizing, baru planning dan controlling. Tidak bisa. Karena untuk prinsip manajemen ini selalu dimulai dari sebuah plan. Ya, sebenarnya plan atau rencana itu apa sih? Nah, di sini saya mengutip beberapa definisi mengenai planning atau perencanaan. Di mana pada definisi yang saya kutip di sini, pengertian perencanaan itu adalah proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan. Jadi di sini dalam menetapkan rencana itu kita harus bisa menetapkan tujuan dulu. Apa itu? Misalnya saya ambil contoh, misalnya nih untuk teman-teman yang sekarang masih kuliah nih, baik mengambil program mungkin D3 atau profesi atau sarjana atau magister, maka kita harus tetapkan dulu tujuan kita apa. Tujuannya adalah lulus tepat waktu. Ya. Nah, agar lulus tepat waktu, apa yang bisa saya kerjakan? Itulah planning. Seperti yang digambar di awal tadi, tujuannya tentunya tadi saya singgung bahwa mulai dari ide membuat masjid, bentuknya gambar, maka tujuannya adalah terwujud bangunan sebagaimana yang sudah digambar. Itu adalah tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan tadi, maka tahapan apa saja yang diperlukan untuk mencapainya, untuk mewujudkannya. Di sini seorang planner, seorang perencana, dia harus bisa membayangkan masa yang akan datang. Kenapa? Karena ketika perencanaan itu dibuat sekarang, itu akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Ini adalah salah satu poin penting menjadi seorang planner. Beberapa hari yang lalu saya sempat diskusi dengan Pak Taufik yang nanti akan meneruskan apa yang saya sampaikan hari ini, bahwa sebenarnya karena tadi segala sesuatu itu dimulai dari plan atau rencana, maka plan atau rencana itu menjadi bagian yang penting. Menjadi bagian yang penting karena seorang planner seperti saya sebutkan tadi, dia harus bisa memproyeksikan apa yang dia kerjakan itu untuk masa yang akan datang. Nah, apa itu? Pada
slide yang sebelumnya tadi dituliskan bahwa di sebuah proyek itu ada batasan 3, biaya, mutu, dan waktu. Dan akhir-akhir ini ditambah satu lagi sebenarnya, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan. Kesehatan dan keselamatan konstruksi atau K3. Tapi saya di sini tidak menjelaskan hal tersebut karena itu membutuhkan sebuah waktu khusus untuk menjelaskan tentang K3 ini. Barangkali nanti Bu Seli mau mengundang saya lagi juga diperbolehkan. Ya, jadi pertama yang kita akan rencanakan adalah biaya. Tadi sudah disampaikan bahwa ketersediaan uang itu terbatas jumlahnya, sehingga di sini dalam membuat rencana biaya kita harus sangat hati-hati. Kenapa menjadi sangat hati-hati? Karena kita semuanya tahu bahwa semakin ke masa yang akan datang, itu upah, harga itu akan berubah semakin tinggi. Maka ketika kita akan membuat rencana biaya, jangan dilihat rencana biaya itu pada masa di mana saya menghitung rencana biaya. Rencana biaya itu harus diproyeksikan ke masa yang akan datang. Nah, dari sana nanti kita akan melihat apakah rencana biaya yang saya buat itu akan bisa tercover oleh dana yang tersedia. Nah, di sini pentingnya di sini. Kalau memang tidak bisa, maka akan ada penyesuaian. Yang berikutnya adalah mutu. Sebenarnya mutu itu apa? Mutu itu adalah fit for use atau pas untuk digunakan. Fit for use, pas untuk digunakan. Pas ini artinya adalah sesuai kebutuhan. Apakah paving block untuk trotoar itu sama mutunya dengan paving block yang digunakan untuk jalan yang dilewati trailer? Mestinya tidak. Jadi ketika paving block dengan mutu beton lebih rendah digunakan untuk trotoar yang hanya dilewati pejalan kaki, itu tidak berarti dia lebih buruk daripada paving block dengan mutu yang lebih tinggi, mutu beton yang lebih tinggi yang digunakan untuk perkerasan jalan yang dilewati oleh kendaraan berat. Nah, maka fit for use ini tentunya akan direncanakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah waktu. Proyek itu ada, ya teman-teman semua, proyek itu ada kalau ada kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan, nggak usah diada-adain. Nah, kalau ada kebutuhan muncul proyek, tentu orang yang membutuhkan tadi punya tenggat waktu, tidak mungkin seumur hidup begitu. Misalnya nih, Bu Fitri rumahnya di dekat kampusnya UII, berpikir bahwa UII mahasiswanya butuh tempat tinggal, maka kemudian Bu Fitri berpikir mau bikin kos-kosan. Nah, kos-kosan ini tentunya pengennya itu laku. Laku itu adalah ketika mahasiswa itu akan masuk ke sebuah semester. Maka di sini punya tenggat waktu. Kos-kosan saya harus selesai sebelum masuk kuliah. Nah, seperti ini itu perlu dipikirkan. Ya. Apakah tenggat waktu yang kita tentukan tadi itu masuk di akal atau tidak? Sebagai contoh, ingin membangun jalan lingkungan, perkerasannya pakai hot mix misalnya, tapi saya ingin 1 hari selesai. Nah, apakah 1 hari ini masuk di akal atau tidak? Disinilah letak pentingnya sebuah perencanaan. Ya, jadi jangan sampai kita membuat perencanaan waktu itu yang tidak mungkin kita tepati. Efeknya kalau kita membuat perencanaan waktu tidak mungkin kita tepati, proyek itu terlambat sehingga muncul semacam kesepakatan umum bahwa kalau yang namanya proyek pasti terlambat. Nah, bagaimana kita semua ini bersama-sama menghapus pendapat umum ini tadi, pendapat yang salah bahwa kalau mengerjakan proyek itu selesai tepat waktu. Caranya bagaimana? Ya kita buat perencanaan waktu dengan cara yang benar. Inilah arti penting dari sebuah perencanaan. Selanjutnya, apa yang sudah kita rencanakan tadi, maka kita laksanakan. Saya sangat sering menemui bahwa perencanaan itu dibuat
hanya agar pantas dalam tanda kutip, hanya agar asal ada. Padahal itu salah. Kenapa? Karena apa yang sudah direncanakan tadi seharusnya dilaksanakan. Sebenarnya pelaksanaan itu apa? Pelaksanaan itu adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara terencana, teratur, terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Artinya di sini sudah sangat jelas kalau dalam perencanaan tadi menentukan tujuan, maka pelaksanaan ini mencapai tujuan. Ya. Jadi di sini sudah sangat jelas antara rencana dan pelaksanaan itu seharusnya sinkron. Apa yang sudah direncanakan silahkan dilaksanakan. Harusnya seperti itu. Nah, tapi ternyata dalam pelaksanaannya seringkali muncul sesuatu hal yang tidak bisa kita duga di awal atau unforeseen event. Sesuatu yang tidak bisa kita duga di awal. Sesuatu yang muncul ketika sebuah rencana tadi dieksekusi atau dilaksanakan. Oleh sebab itu, maka perlu adanya controlling atau pengendalian. Di sini pengendalian dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Organisasi apa nih yang dimaksud? Organisasi yang dimaksud ini adalah apa yang tadi direncanakan itu dilaksanakan. Maka pengendalian di sini itu akan memastikan bahwa apa yang direncanakan harus bisa dilaksanakan. Nah, fungsi pengendalian itu adalah akan melihat kinerja dari yang melaksanakan proyek dengan cara membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan. Dari sana nanti akan ditemukan apakah ada penyimpangan atau tidak. Kalau tidak ada penyimpangan, upaya apa yang harus dipilih untuk mempertahankan status atau kinerja yang sudah baik ini. Tapi apabila terjadi penyimpangan, apa tindakan koreksi yang harus diambil agar apa yang sudah direncanakan tadi dapat terlaksana. Nah, dengan demikian fungsi pengendalian ini akan membantu membawa kembali siklus manajemen ke dalam perencanaan. Seperti saya sebutkan, ketika kita kembali ke gambar ini, apa yang sudah direncanakan akan dilaksanakan. Di sini ada controlling atau pengendalian. Kita akan lihat antara planning dan actuating sama enggak nih? Kalau enggak, kenapa tidak sama? Kita akan cari tahu penyebabnya. Apakah pelaksanaannya yang tidak tepat atau rencananya yang tidak tepat? Maka dari sana ketika mengambil tindakan perbaikan atau corrective action, kita akan memperbaiki hal yang tidak tepat tadi. Kalau yang tidak tepat atau kurang tepat itu adalah di saat pelaksanaan, maka pelaksanaan yang akan kita perbaiki agar kinerjanya membaik. Tetapi apabila ternyata yang kurang baik itu adalah di planning atau di perencanaan, maka yang kita lakukan adalah perencanaan ulang atau re-planning. Nah, itu adalah di controlling. Jadi kalau tadi yang saya sebutkan, dalam controlling atau pengendalian ini, itu langkah apa saja sih yang bisa diambil? Yang pertama adalah menetapkan standar. Ya, standar kinerja itu sebenarnya adalah apa yang sudah kita rencanakan tadi di awal. Lalu yang kedua adalah mengukur kinerja aktual. Ini adalah mengukur apa yang sudah kita kerjakan. Dari sana kita akan membandingkan antara yang sudah kita kerjakan dengan yang kita rencanakan. Dan kalau terjadi penyimpangan akan diambil tindakan koreksi. Apakah aktualnya atau pelaksanaannya yang akan dikoreksi ataukah rencananya yang akan dikoreksi. Sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, kita akan identifikasi bagian mana yang menyebabkan ketidaktepatan itu atau penyimpangan itu. Nah, prinsip yang keempat adalah pengorganisasian atau organizing. Organisasi ini, sebenarnya organisasi ini apa sih? Di situ memang tidak saya tuliskan, sebenarnya organisasi itu adalah sekumpulan orang, 2 orang atau lebih. Ya, jadi 2 orang ketika dia sudah bekerja bersama, sebenarnya sudah terjadi organisasi di situ.
Ya, 2 orang atau lebih yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang disepakati. Jadi tidak bisa dalam sebuah organisasi ini orang tujuannya beda. Yang satu mau ke timur, yang satu mau ke barat, yang nggak akan bisa jalan, nggak akan ketemu di sini. Maka kalau orang berorganisasi, 2 orang atau lebih itu berorganisasi, maka orang yang terlibat di dalam organisasi tersebut, dia harus mempunyai atau bersepakat tujuannya sama. Yuk ke timur, ya semua jalan ke timur. Yuk ke barat, semua jalan ke barat. Kalau seperti itu yang terjadi, pasti tujuan itu bisa dicapai bersama-sama. Nah, pengorganisasian atau organizing ini adalah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, mengorganisir, dan membangun model hubungan kerja orang untuk mencapai tujuan organisasi. Tadi saya sebutkan bahwa organisasi ini 2 orang atau lebih, di mana 2 orang atau lebih ini mempunyai keahliannya masing-masing. Maka ada pembagian tugas di sini. Ya. Ada pembagian tugas sehingga tahu siapa bertanggung jawab terhadap apa, hak mereka apa, wewenang mereka apa, dan sebagainya. Dengan melakukan organizing, membuat struktur organisasi, maka dapat dipastikan semua tugas akan terlaksana karena semua tugas ada penanggung jawabnya. Nah, di organisasi ini ada di setiap fungsi manajemen yang lain. Pada saat melaksanakan perencanaan, seperti Mas Rizal, Mas Taufik, itu bekerja di sebuah kantor di mana di sana banyak terlibat orang. Ketika melakukan perencanaan, setiap orang punya keahliannya masing-masing. Mereka akan bekerja bersama-sama. Pelaksanaan juga demikian. Mas Rizal, Mas Taufik melaksanakan proyek, ada yang bertugas bertanggung jawab terhadap urusan tanah, urusan struktur, ada arsitektur, dan sebagainya. Begitu juga yang di pengendalian, karena tidak mungkin hanya 1 orang yang akan mengawasi proyek, yang akan mengendalikan proyek. Pasti ada beberapa orang. Maka ketika 2 orang atau lebih bekerja bersama-sama, maka di situ muncul organisasi. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, secara teori, yang saya sampaikan tadi secara teori, apabila semua direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dikendalikan dengan baik, diorganisir dengan baik, maka proyek itu akan dapat selesai. Tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya. Yang menarik adalah, seperti tadi Pak Hatta sampaikan, bahwa ada gap ini antara teori dengan praktiknya. Apakah benar demikian? Nah, nanti setelah saya ini nanti akan dilanjutkan oleh para praktisi muda. Nanti akan muncul diskusi menarik di sana. Untuk itu dari saya, untuk teori saya cukupkan sampai di sini. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Monggo Pak Hatta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf. Terima kasih Bu Fitri, sangat mendasar apa yang disampaikan tadi. Setidaknya itu jadi landasan lah untuk ke depan, di beberapa diskusi ke depan nanti akan kita diskusikan lebih lanjut, mungkin terkait gap dan sebagainya tadi. Mengingatkan kita kembali pada basic terkait dengan manajemen. Baik, supaya tidak terputus diskusinya, untuk selanjutnya kepada Bapak Taufik kami persilahkan, tapi sebelum kami izinkan untuk menyampaikan materi, saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae dari Bapak Dr. Taufik Wilaksono, STMT. Jadi beliau adalah juga dosen di program studi Teknik Sipil Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Dan untuk pengalaman sangat luar biasa, karena beliau juga komisaris PT Damarmas Kontraktor. Jadi saudara sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mendapatkan sisi lain kemudian dari sisi praktisi, bisa jadi demikian, tambahan nanti dari sisi tenaga kependidikan, bisa jadi demikian, akan lebih mewarnai dari awalan yang telah disampaikan, materi disampaikan oleh Bu Fitri. Kepada Bapak Taufik kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih pada pimpinan ITNY yang telah
menggabung kita ini. Bu Fitri kebetulan senior saya di UII dan dosen pembimbing saya juga waktu S2 dan mentor saya di S3 juga. Dan Mas Rizal kebetulan juga junior saya. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mencoba melanjutkan, menambah sedikit pengalaman saya sebagai kontraktor, sehingga nanti bisa saling melengkapi dan mungkin nanti Mas Rizal juga akan menambah materi dalam sudut pandang beliau sebagai konsultan pengawas atau praktisi pengawas di situ. Baik, akan saya coba share materinya. Sudah tampak atau belum? Sudah tampak, Pak. Bagus. Sudah. Tinggal di slide show aja, Pak. Baik. Ya, bagus, Pak. Sudah. Baik, saya akan mencoba melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Fitri, tapi saya akan mencoba meninjau dari aspek biaya, mutu, dan waktu pada pelaksanaan proyek konstruksi. Kebetulan saya di dunia kontraktor, berarti nanti saya akan mencoba dari sudut pandang kontraktor, meskipun kalau mau diulik-ulik semuanya ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit, tapi akan coba saya persingkat dan mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran kepada peserta semuanya dan kita semuanya bahwa memang tadi betul ada gap yang mungkin muncul tidak hanya dalam antara praktek dengan teori, tapi juga ketika antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Misalnya antara owner dengan kontraktor, masing-masing pihak pasti mempunyai kepentingan tersendiri terhadap proyek konstruksi tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam proyek konstruksi itu pasti kita mengenal ada 3 batasan. Yang pertama merupakan batasan biaya, kedua batasan mutu, dan ketiga batasan waktu. Nah, kalau dilihat dari masing-masing pihak tadi, pasti antara owner dengan kontraktor ini pasti punya batasan sendiri-sendiri, terutama kaitannya terhadap biaya yang harus dikeluarkan. Karena biar bagaimanapun kontraktor pasti berharap dari proyek yang dikerjakan tersebut mendapatkan keuntungan. Nah, dari batasan ini, 3 batasan ini akan membatasi semua lingkup kegiatan yang di proyek dan semua pihak yang terkait dengan proyek tersebut hingga fasilitas yang dibutuhkan oleh pemilik proyek itu bisa terpenuhi. Tapi main goal-nya adalah sebenarnya adalah ketepatan waktu dalam menyelesaikan proyek tersebut. Karena secara tidak langsung kita dituntut untuk dapat menyelesaikan proyek tersebut dalam batasan-batasan waktu yang ditetapkan oleh pemilik proyek dan atas kesepakatan bersama dengan kontraktor. Tadi Bu Fitri menggambarkan bahwa ada gambar kerja yang kemudian harus divisualisasi secara nyata menjadi suatu produk bangunan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mungkin pemilik proyek itu melaksanakan sendiri proyek tersebut? Nah, disinilah fungsi daripada engineer tadi, gitu kan, bahwa ada ruang yang besar untuk bisa berkecimpung di dalam dunia konstruksi dengan adanya rasa ingin memiliki suatu fasilitas yang dirasakan oleh pemilik proyek. Ketika pemilik proyek mempercayakan proyeknya tersebut kepada kontraktor, maka satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah ketika ada tadi hubungan antara satu pihak dengan yang lainnya, pasti harus ada kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Maka disitulah muncul yang namanya kontrak konstruksi. Sebelum muncul kontrak konstruksi, biasanya itu dilalui dengan namanya proses tender. Tapi itu akan menjadi bahasan yang mungkin bisa pada lingkup seminar yang lain, karena ada dinamika tersendiri untuk bicara tentang tender proyek konstruksi atau pelelangan proyek konstruksi. Nah, kontrak konstruksi atau perjanjian pemborongan ini mengikat semua pihak yang saling mengikatkan diri pada kontrak tersebut. Ada apa di dalam kontrak konstruksi tersebut? Ini yang menjadi acuan saya sebagai kontraktor dalam melaksanakan proyek-proyek yang dipercayakan kepada perusahaan saya. Yang pertama adalah bahwa dalam kontrak konstruksi, jelas tadi ada batasan waktunya, berupa waktu yang disepakati bersama untuk menyelesaikan seluruh item pekerjaan hingga proyek selesai. Kemudian yang kedua adalah batasan biaya, besarnya biaya yang disepakati antara kontraktor dengan pemilik proyek, dan yang ketiga adalah batasan mutu berupa syarat-syarat mutu yang harus dipenuhi oleh kontraktor untuk setiap item pekerjaan.
Dan yang tidak kalah pentingnya dan harus kita ketahui adalah jenis kontrak dan aturan administrasinya. Kenapa ini perlu? Karena jenis kontrak itu juga bisa berpengaruh terhadap kemampuan kita dalam melakukan manajemen sumber daya yang terlibat dalam proyek tersebut. Kemudian ada juga sanksi keterlambatan, proses pembayaran, dan lainnya. Sehingga dengan demikian maka kita harus memahami kontrak konstruksi itu secara komprehensif dan menyeluruh. Kemudian gap-nya di mana? Dari batasan 3 batasan tersebut, kita akan melihat bahwa ketika bicara batasan waktu, berarti waktu itulah yang harus dipenuhi oleh kontraktor untuk menyelesaikan proyek tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan batasan waktu itu bisa berubah sepanjang dinamika yang terjadi di lapangan juga terjadi perbedaan yang signifikan atau ada keterlambatan-keterlambatan yang memungkinkan untuk dilakukan perubahan terhadap waktu pekerjaan. Bisa juga waktu pekerjaan atau waktu pelaksanaan pekerjaan itu lebih cepat daripada batasan waktu yang telah ditetapkan di dalam kontrak. Karena secara tidak langsung kontraktor berkepentingan agar proyek yang dikerjakannya bisa segera selesai karena di dalam komponen biaya itu kan ada biaya langsung dan biaya tidak langsung, itu juga dipengaruhi oleh jangka waktu pelaksanaan proyek. Kemudian pada batasan biaya ada perbedaan antara kontraktor dengan pemilik proyek dalam konteks bahwa meskipun di dalam kontrak konstruksi itu disepakati suatu rupiah tertentu, tapi kontraktor tadi yang saya bilang ada harapan untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang dia laksanakan. Kalau batasan waktu jelas menjadi domainnya si pemilik proyek karena dia menginginkan fasilitas yang diinginkan tersebut sesuai dengan mutu yang diharapkan. Nah, kalau tadi bicara tentang manajemen, saya mencoba mengurai sampai sejauh mana sih sumber daya yang bisa dikelola secara planning, organizing, actuating, dan controlling tersebut. Saya mencoba mengurai dengan membedakan bahwa sumber daya itu menjadi input yang nanti akan dikelola melalui proses manajemen sehingga diperolehlah suatu produk atau output berupa produk atau fasilitas. Nah, kita lihat bahwa saya memasukkan kontrak konstruksi di dalam input-input ini di samping 5 sumber daya tadi, manusianya, bahannya, metode, dan lain-lain, itu karena kontrak konstruksi itu menjadi dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terlibat di dalam proyek konstruksi agar tidak terjadi masalah di dalamnya. Karena tadi sudah ada batasan waktunya, sudah ada batasan biayanya, sudah ada batasan bagaimana proses nagih dan lain sebagainya, kemudian ada juga batasan mutunya. Nah, kemudian di sini ada subkon yang diajukan, supplier yang diajukan, jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan ini termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita meng-create dana atau biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, kemudian metode kerja, data spesifikasi material yang diajukan, dan data tenaga kerja. Kenapa di sini muncul subkontraktor yang diajukan, supplier yang diajukan, kemudian data spesifikasi material yang diajukan? Karena ketika kita, terutama ini untuk proyek-proyek yang nilainya besar, itu ada salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh kontraktor yang ditetapkan oleh pemilik proyek bahwa ketika mengajukan penawaran, itu harus sudah dicantumkan subkon-subkonnya atau supplier-suppliernya dan spesifikasi material, minimal spesifikasi material yang harus ditawarkan kepada pemilik proyek. Nah, ini sumber daya inilah yang nanti akan diproses dengan menggunakan konsep manajemen atau manajemen, yaitu direncanakan, diorganisir, dijalankan, dan dikendalikan sampai dengan proyek konstruksi selesai yang harapannya akan diperoleh suatu output berupa produk atau fasilitas yang tetap memenuhi kriteria batasan biaya, mutu, dan waktu. Nah, ketika tadi bicara bahwa di mana sih ranahnya engineer untuk masuk di situ, kita coba mengulik sedikit setelah adanya kontrak atau ketika adanya suatu proyek, di situ ada pihak-pihak yang terlibat, entah itu pemilik proyeknya sebagai orang yang berkepentingan terhadap proyek tersebut, kemudian konsultan, baik itu nanti konsultan pengawas, konsultan perencana, dan MK-nya, mungkin kemudian kontraktor, dan ada subkontraktor, serta supplier. Nah, pada posisi ini kita sebagai engineer bisa pada semua posisinya gitu.
Apakah sebagai pemilik proyek berarti kita merasa punya kebutuhan akan suatu fasilitas, atau sebagai konsultan yang bisa menjembatani antara keinginan pemilik proyek agar antara yang diinginkan dengan faktanya bisa menjadi suatu kenyataan, atau kita sebagai kontraktornya. Di dalam kontraktor sendiri juga macam-macam dinamikanya. Di situ ada kontraktor sipil, ada kontraktor gedung, mekanikal, elektrikal, dan lain-lain yang di bawahnya pun butuh misalnya project manager, site engineer, dan lain-lain. Jadi pada konteksnya engineer itu bisa berkolaborasi pada posisi-posisi di mana dia memang berminat untuk di situ. Nah, semua itu tadi perlu dikelola dengan baik dengan cara diorganisasi. Nah, organisasi ini juga tidak lepas kaitannya dengan aspek waktu, aspek biaya, dan aspek mutu yang harus kita penuhi sebagai suatu batasan proyek. Sekarang kita akan coba menelisik tentang aspek waktu pada pelaksanaan proyek konstruksi. Saya menggunakan dasar bahwa terdapat 4 hal yang berkaitan dengan aspek waktu. Yang pertama adalah batasan waktu pelaksanaan proyek. Ini terkait dengan jangka waktu pelaksanaan. Dan ini menjadi target kita untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan dasar yang tertuang di dalam kontrak konstruksi. Kita akan mencoba membedakan dengan poin yang kedua, kapan dimulainya waktu pelaksanaan proyek. Proyek bisa dimulai tidak berdasar dari kapan kontrak itu ditandatangani, tapi proyek akan dimulai ketika sudah keluar yang namanya surat perintah mulai kerja atau SPMK. Nah, hitungan jangka waktu pelaksanaan itu akan tertuang di dalam SPMK itu. Nah, dasar itulah yang nanti yang akan jadi dasar kita untuk melaksanakan pekerjaan, meskipun secara skema bahwa di dalam kontrak konstruksi disebutkan jangka waktu pelaksanaan misalnya 180 hari. Nah, kemudian jangka waktu setiap item pekerjaan. Nah, ini menjadi tugas kontraktor untuk bisa memilah-milah atau menentukan setiap item pekerjaan itu membutuhkan jangka waktu berapa lama, apakah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan lain-lain, karena itu sangat erat terkait dengan sumber daya yang tadi harus dikelola, baik itu 5M maupun batasan-batasan proyek konstruksi. Nah, kemudian yang keempat, potensi perubahan batas akhir waktu pelaksanaan proyek. Tidak menutup kemungkinan jangka waktu pelaksanaan proyek itu bisa berubah manakala akan muncul keterlambatan. Yang penting kita tahu secara administratif bahwa bagaimana kita mengajukan permohonan untuk melakukan penambahan waktu pekerjaan dan lain-lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga batasan atau jangka waktu pelaksanaan itu bisa lebih cepat daripada yang ditetapkan di dalam kontrak konstruksi. Jadi ini sangat tergantung dari kemampuan kontraktor untuk meng-create proyek, apakah dia akan bisa mempercepat pekerjaannya atau bahkan terjadi keterlambatan. Karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktepatan pelaksanaan, yang salah satunya tadi bisa disebabkan karena kesalahan dalam melakukan estimasi biaya. Nah, ini juga nanti perlu dibahas mungkin tentang estimasi biaya untuk seminar berikutnya, karena ini juga menjadi faktor dominan juga kaitannya dengan pengaruhnya terhadap batasan biaya di dalam proyek konstruksi tersebut. Kemudian jangka waktu pelaksanaan proyek atau penjadwalan proyek itu di samping waktu proyek tertuang di dalam penjadwalan proyek, penjadwalan juga meliputi penjadwalan material, tenaga kerja, peralatan, dan yang tidak kalah penting adalah penjadwalan tentang dana atau kas yang diperlukan oleh kontraktor untuk menyelesaikan bangunan tersebut, atau fasilitas-fasilitas yang diinginkan oleh pemilik proyek. Kemudian penjadwalan yang tepat dapat menghindarkan dari keterlambatan penyelesaian proyek. Di sini saya coba tampilkan time schedule dengan kurva S-nya, di mana di situ untuk yang biru dan hijau itu menunjukkan rencana kegiatannya, sedangkan yang merah itu menunjukkan aktualnya atau realisasi di lapangan. Nah, yang tidak kalah penting dari time schedule ini adalah yang pertama, bagaimana kita membuat time schedule ini. Nggak bisa asal-asalan kita buat gitu, karena komponen-komponen yang ada di dalam setiap time schedule ini merupakan pencerminan dari kualitas kita untuk meng-create project.
Sebagai contoh misalnya, angka-angka yang muncul di situ itu bukan angka-angka yang bisa muncul dengan sendirinya. Nah, ketika kita mecah angka-angka itu atau membagi waktunya menjadi beberapa minggu atau beberapa hari, di dalamnya itu ada komponen sumber daya, baik manusianya, peralatannya, metodenya, uangnya, atau juga materialnya. Nah, disinilah kemampuan scheduler untuk bisa membuat time schedule yang baik dipertaruhkan di sini. Karena ketika kita salah dalam membuat time schedule, tidak menutup kemungkinan satu, proyek akan menjadi terlambat. Yang kedua, kita akan dikejar-kejar progres nanti. Bisa seperti itu. Makanya ketika memutuskan untuk menawar suatu proyek dan membuat time schedule, ini secara perusahaan saya ini langsung saya pegang sendiri karena ini tanggung jawabnya besar di sini gitu, karena menyangkut tentang bagaimana memobilisasi dan mengendalikan 5M itu tadi. Nah, ini salah satu contoh tentang progres setiap item pekerjaan yang akan dituangkan di dalam time schedule atau kurva S itu, dan ini menjadi dasar kita juga untuk mengevaluasi apakah schedule kita itu pada posisi yang sesuai, di bawah schedule yang ditetapkan, atau di atas schedule yang ditetapkan. Jadi ini menunjukkan bahwa setiap item pekerjaan itu sangat berpengaruh terhadap progres fisik yang akan diperoleh di lapangan. Jadi kita harus bisa benar-benar memilah kapan kita mengerjakan apa, berapa lama kita mengerjakan pekerjaan tersebut. Karena semuanya itu terkait dengan 5M tadi gitu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengendalikan waktu pelaksanaan proyek konstruksi? Langkah pertama adalah melakukan pengukuran dan membuat laporan kemajuan pekerjaan, yang untuk selanjutnya hasil pengukuran kemajuan pekerjaan tadi dibandingkan dengan rencana kemajuan pekerjaan yang telah dibuat. Nah, setelah dua-duanya tadi berjejer, itu kita akan melihat apakah terjadi keterlambatan atau tidak. Ketika terjadi keterlambatan, maka kita harus melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap keterlambatan yang terjadi. Apabila langkah perbaikan tidak bisa dilaksanakan atau tetap tidak bisa mengejar terhadap target-target yang ditetapkan, maka kita dapat melakukan langkah dengan cara melakukan rescheduling terhadap jadwal yang kita buat tersebut. Ya, otomatis kalau rescheduling itu tidak berdampak pada penambahan waktu pekerjaan, ya kita tidak perlu meminta advice dari tim pengawas atau owner, karena nanti toh main goalnya juga finishnya tetap di waktu yang disepakati bersama. Nah, ini ada beberapa langkah yang kadang saya lakukan untuk mempersingkat waktu. Yang pertama adalah dengan menambah tenaga kerja dan shift kerja, kemudian yang kedua menambah jam kerja dan hari kerja. Ini aspek yang saya kejar adalah pada SDM-nya atau sumber daya manusianya, baik tukang, pekerja, dan lain-lain. Harapannya adalah dengan adanya penambahan-penambahan tersebut, diharapkan akan diperoleh produktivitas yang tinggi, sehingga akan berimplikasi kepada pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan, dan otomatis akan meningkatkan progres pekerjaan yang akan didapat. Kemudian langkah ketiga adalah menggunakan peralatan yang lebih produktif. Artinya tadinya misalnya kita menggunakan semi elektrik, ya mungkin kita cari yang peralatannya yang elektrik, sehingga harapannya juga meningkatkan produktivitas yang dihasilkan. Dan yang keempat adalah menambah ketersediaan bahan atau menggunakan bahan instalasi yang proses pemasangannya cepat. Misal kalau dindingnya kita menggunakan baja konvensional, ya batu bata misalnya, sekarang kita ganti dengan beton ringan atau bata ringan. Jadi semuanya ini akan coba kita create untuk memenuhi target waktu yang ditetapkan. Konsekuensinya adalah ada yang dikorbankan di situ, yaitu biaya yang harus dikeluarkan. Nah, tapi itu merupakan suatu pilihan yang harus kita ambil. Kita mau memenuhi target, otomatis ada biaya yang mungkin kita korbankan, tapi sepanjang rule-nya masih jalan, artinya bahwa pengorbanan biaya itu bisa menutup target waktu, kenapa tidak? Dengan harapan bahwa masih tetap ada pemenuhan target biaya atau target dana yang harus kita keluarkan itu masih dalam rambu-rambu yang bisa ditolerir oleh kami gitu. Nah, ketika bicara aspek mutu,
pedoman mutu proyek konstruksi jika mengacu pada kontrak secara garis besar itu dibedakan kalau saya memandangnya pada 3 aspek. Yang pertama adalah gambar kerja, kemudian yang kedua spesifikasi teknis material, dan yang ketiga adalah rencana kerja dan syarat-syarat. Nah, inilah yang saya selalu tekankan bahwa ketika bicara mutu jangan lupakan 3 aspek ini gitu. Nah, untuk dapat bisa mencapai mutu yang ditetapkan, kita harus kendalikan mutu. Bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama adalah mengajukan sampel material yang akan dipakai untuk disetujui pemilik proyek dan melakukan uji sampel tersebut. Misalnya kita melakukan uji beton, kemudian uji besi, dan lain-lain. Ketika material itu sudah diajukan kepada pemilik proyek dan disetujui untuk dilaksanakan, maka kita baru melaksanakan proyek kegiatan atau item tersebut. Kemudian ajukan rencana pekerjaan yang akan dilakukan. Pada dasarnya kita menggunakan standar gambar kerja, kemudian kita lihat kondisi lapangan dan kita buat yang namanya shop drawing untuk mendapatkan persetujuan dari pemilik proyek atau pihak yang mewakili. Kemudian lakukan pengawasan secara langsung terhadap pekerjaan yang dilakukan. Ini melibatkan banyak pihak, ini tidak hanya dari pihak kontraktor saja, tapi juga dari pihak konsultan ataupun pemilik proyek. Kemudian buat laporan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Laporan ini bisa menjadi dasar kita untuk menganalisa apakah standar mutu yang telah ditetapkan tersebut bisa kita penuhi atau tidak. Dan tidak lupa harus melakukan meeting dan evaluasi secara berkala antara semua pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Apakah itu pihak kontraktor, pihak owner atau pemilik proyek maupun konsultan pengawas. Nah, ini salah satu contoh laporan harian yang bisa kita pakai, yang mana dalam laporan harian itu tertuang minimal ada tenaga kerjanya, ada materialnya, kemudian ada peralatannya, dan setelah dilakukan apa hari itu. Ini juga bisa menjadi kontrol kita untuk melihat sampai sejauh mana pekerjaan kita bisa dilaksanakan dan kaitannya juga dengan mutu yang akan dihasilkan. Nah, ini contoh risalah rapat koordinasi pelaksanaan. Dalam setiap kita melakukan koordinasi rapat atau meeting, kita selalu membuat berita acara yang akhirnya bisa menjadi dasar kita untuk mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, karena di dalamnya membahas banyak aspek, termasuk prosedur kerja, kemudian pembahasan teknis-teknis lainnya, semuanya yang kita bahas di situ, termasuk permasalahan yang dialami di lapangan. Kemudian untuk aspek biaya, kita akan, dan ini sebenarnya sesuatu yang menarik buat kontraktor juga ini, karena main goalnya kita akan mencoba untuk mengoptimalkan, bukan memaksimalkan, mengoptimalkan keuntungan dari pekerjaan yang kita lakukan. Pada prinsipnya pembiayaan proyek konstruksi, dan ini perlu dipahami bersama bahwa pembiayaan proyek konstruksi berkaitan dengan besarnya dana yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek konstruksi. Dan yang tidak kalah penting adalah menjadi tanggung jawab pemilik proyek dan kontraktor. Kemudian ketidakmampuan pembiayaan proyek dapat berakibat tidak selesainya proyek. Kenapa menjadi tanggung jawab pemilik proyek dan kontraktor? Karena ketika kontraktor punya dana untuk menyelesaikan, tapi pemilik proyek nggak punya dana untuk bayar, ya proyek akan berhenti. Atau sebaliknya, pemilik proyek punya dana untuk membayar, sedangkan kontraktor yang ditunjuk tidak punya dana untuk menyelesaikan, ya proyeknya juga bisa berhenti atau tidak dapat terselesaikan. Kemudian yang perlu dipahami adalah skema pembayaran yang memungkinkan untuk dilakukan di proyek tersebut. Saya mencoba ada 4 yang saya tampilkan. Yang pertama adalah pembayaran dengan uang muka, pembayaran bulanan, pembayaran termin, dan pembayaran sekali di akhir. Saya mencoba untuk menganalisa ketika saya combine antara pembayaran dengan uang muka dan pembayaran dengan sistem termin. Di sini kita akan lihat bahwa untuk bisa menyelesaikan proyek tersebut ada kolaborasi antara dana yang dimiliki oleh kontraktor dengan dana yang dimiliki oleh pemilik proyek. Jadi masing-masing pihak itu punya tanggung jawab pendanaan terhadap proyek yang dilaksanakan bersama tersebut. Pemilik proyek sebagai pihak yang berkepentingan terhadap fasilitas tersebut harus menyediakan dananya. Kontraktor juga harus juga menyediakan dananya untuk operasional menyelesaikan proyek tersebut. Nah, ini yang harapan dari kebanyakan kontraktor ini.
Yang pertama adalah uang muka kalau bisa semaksimal mungkin. Kemudian diupayakan tidak ada retensi, material onset dapat dihitung, frekuensi pembayaran prestasi pekerjaan sebanyak mungkin, dan pekerjaan yang dilakukan di awal harganya relatif tinggi. Ini ketika skema ini disetujui oleh pemilik proyek, alangkah gembiranya ini kontraktor ini, Bu. Karena dia bisa mempunyai ruang yang lebih lah gitu untuk mengelola dana atau biaya berkaitan dengan penyelesaian proyek. Kemudian pengendalian dana untuk tahap pelaksanaan ini yang biasanya saya atur sedemikian rupa sehingga karena terkait dengan regulasi Circle Life Project, yang pertama adalah persiapkan dengan baik seluruh prosedur penagihan. Kemudian yang kedua, tugaskan staf khusus. Nah, ini harus ada staf khusus, tidak hanya pejabat saja yang punya staf khusus, kita juga di proyek juga punya untuk proses penagihan hingga penagihan tersebut cair. Kemudian jalin komunikasi yang lancar dengan pihak yang berkaitan dengan proses penagihan dan kenali dengan baik jadwal pihak yang berkaitan dengan penagihan agar tidak terjadi penundaan pencairan. Nah, ini kita harus benar-benar melakukan planning ini dan mengorganisir sedemikian rupa. Nah, untuk tahap berikutnya adalah mengendalikan biaya dalam rangka pengendalian likuiditas, artinya kemampuan untuk melakukan pembayaran. Yang pertama adalah stok material di lokasi sekecil mungkin, tapi tetap menjamin kelancaran pekerjaan. Yang kedua, batasi seminimal mungkin pembayaran yang tidak berkaitan langsung dengan kemajuan prestasi pekerjaan. Yang ketiga, hindari pekerjaan yang tidak atau belum tertuang dalam kontrak. Dan yang keempat, mengutamakan kegiatan yang secara langsung menambah prestasi pekerjaan. Karena likuiditas sangat berpengaruh terhadap laba yang akan diperoleh oleh kontraktor tersebut. Nah, kita masuk pada kesimpulan bahwa ketika aspek biaya, mutu, dan waktu yang menjadi batasan pada proyek konstruksi di-manage dengan baik, maka dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan oleh masing-masing pihak yang terkait dengan proyek konstruksi tersebut. Demikian untuk sementara materi yang bisa saya berikan, waktu dan waktunya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taufik. Luar biasa Pak Taufik ini dengan waktu yang cukup singkat bisa menjelaskan di lapangan yang kira-kira biasanya habis beberapa bulan, tapi ini bisa beberapa menit. Nah, terima kasih Pak Taufik, sangat padat sekali tapi cukup renyah, artinya sederhana untuk kita pahami dari sudut pandang pelaksana, bisa jadi demikian. Jadi cukup melengkapi dari yang disampaikan Bu Fitri tadi. Dan Bapak Ibu yang kami hormati serta saudara-saudari sekalian yang kami banggakan, ini kemudian masih ada satu pembicara lagi, ini bisa dibilang gong tapi juga belum gong juga. Kenapa? Karena belum ketemu antara ketiga narasumber. Karena tadi Bu Fitri request-nya supaya 3 pembicara bisa bertemu dalam satu kesempatan. Mohon izin saya akan sampaikan profil dari pembicara yang ketiga, yaitu Bapak Rizal Maulana, STMT. Beliau tentu juga background dosen, tentu juga sebagai perencana struktur. Jadi Pak Rizal ini juga cukup nggak kalah keren dari pembicara yang lain karena saat ini juga sedang bekerja di beberapa perusahaan terkait perencana struktur. Tidak berlama-lama, saya serahkan waktu secukupnya kepada Bapak Rizal Maulana. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Saya share screen dulu. Bentar. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini akan menyampaikan manajemen proyek konstruksi dari sudut pandang konsultan pengawas. Karena pada dasarnya, pada waktu pelaksanaan proyek konstruksi bangunan gedung,
berjalan, perencanaan itu sudah selesai, sehingga tahapan proyek konstruksi yang berjalan itu adalah pada tahap pelaksanaan dan pengawasan. Nah, dari yang pertama tadi, dari Bu Fitri menjelaskan dari teori, dari bidang akademik, dari teori, dasarnya itu yang menjadi dasar kita semua sebelum terjun ke lapangan, kita harus benar-benar paham teorinya, sebelum kita melengkapinya dengan case-case yang ada di lapangan, sehingga akan tercipta case-case dan solusi-solusi yang akan saling melengkapi antara bidang akademik dan bidang lapangan. Nah, di sini sebelumnya saya akan memulainya dari penjelasan mengenai struktur bangunan gedung. Di sini tentunya kita manajemen proyek itu tidak hanya di bagian bangunan gedung ya. Kita ada di proyek jalan, ada proyek perencanaan lalu lintas juga, ada di proyek bangunan air, bangunan udara. Nah, kita ambil case-nya yang di sini di bangunan gedung karena basic saya sebenarnya adalah di perencanaan struktur bangunan gedung. Saya banyak bekerja di kontraktor sebelumnya, lalu saya masih juga bekerja di kontraktor, dan saya sekarang banyak bekerja di bagian perencanaan. Tentunya saya di bagian perencanaan struktur. Nah, sebelum masuk ke kajian manajemennya, perlu kita pahami dulu antara struktur bawah dan struktur atas. Tentunya ini kaitannya dengan manajemen adalah manajemen pelaksanaan strukturnya, sehingga pelaksanaan bangunan gedung itu harus sistematis seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Taufik. Artinya perencanaan time schedule itu tidak bisa sembarangan, tidak boleh formalitas dan tidak boleh ngawur. Nah, sebelum kita memasuki ke time schedule, tahapan yang paling awal adalah kita membuat rencana anggaran biaya penawaran. Nah, rencana anggaran biaya penawaran itu ahlinya adalah kontraktor, karena kontraktor yang tidak bisa membuat RAB penawaran, ya nggak bisa dapat proyek juga. Sehingga RAB penawaran kontraktor itu adalah senjata utama kontraktor untuk mendapatkan banyak proyek. Selain nanti ada administrasi yang lain, seperti tenaga ahli, pengalaman, kelengkapan peralatan, dan SBU. Nah, di sini faktor yang sangat menentukan selain administrasi, ketika administrasi sama-sama lengkap adalah RAB. Sehingga penyusunan rencana anggaran biaya itu harus benar-benar diperhatikan sehingga bisa digunakan untuk mendapatkan suatu proyek. Tentunya di dalam RAB itu ada istilah namanya PAGU dan HPS. Nah, perencana membuat HPS, harga perkiraan sendiri. Jadi owner ketika ingin membangun gedung, maka dia membutuhkan perencana terlebih dahulu. Perencana ini akan membuatkan gambar DED, RKS, dan akan membuatkan HPS, harga perkiraan sendiri. Tentunya HPS ini berdasarkan dengan wilayah-wilayah yang bangunan itu akan dibangun. Ketika bangunan itu akan dibangun di Yogyakarta, tentunya perencana akan menggunakan HPS dengan dasar apa? Dasarnya itu SNI dan dasar SHBJ di kota Yogyakarta atau SHBJ di DIY. Nah, setelah kontraktor mendapatkan BQ, Bill of Quantity, kontraktor juga mendapatkan HPS. HPS-nya berapa? HPS-nya misal ya, kita ambil contoh untuk proyek kelas menengah ya. Yang kita tahu di sini proyek kelas menengah itu sebelumnya sempat di angka 10 miliar, namun di peraturan sekarang kembali lagi ke 2,5 miliar, sehingga misal kita ambil contoh di 10 miliar ya. Nah, HPS-nya ini 10 miliar. Nah, kontraktor akan melakukan penawaran. Penawaran tentunya pasti di bawah situ, karena kalau di atas itu nggak menang, cuma untuk pelengkap aja nanti. Nah, ketika melakukan penawaran, biasanya turunnya itu berkisar 5, 8, sampai 10%. Kadang bisa sampai 13, 14%. Nah, saya juga sudah beberapa tahun ini, saya banyak di kontraktor, juga saya tahu beberapa
tips dan trik untuk mendapatkan proyek. Tentunya di sini, karena di sini ada Pak Taufik sebagai sudut pandang kontraktor, saya akan lebih banyak di sudut pandang konsultan pengawas. Nah, setelah kontraktor memenangkan proyek tersebut, lalu kontraktor itu akan diundang untuk melakukan pre-construction meeting. Di pre-construction meeting ini, lalu akan ditentukan kapan itu proyek itu mau mulai, kapan ditentukan SPK-nya. Jadi SPK dan SPMK itu sesuatu hal yang berbeda. SPK itu surat perjanjian kerja, SPMK itu surat perintah mulai kerja. Jadi bisa berbarengan, bisa selisih ya, bisa 3 hari setelah SPK baru SPMK, bisa seminggu setelah SPK baru SPMK. Tentunya ini ada dari faktor-faktor lingkungan dan lain-lain, atau memang ada diestimasi waktu itu memang sudah ditetapkan SPMK-nya nanti tanggal 10, SPK-nya tanggal 7, ini misal. Nah, setelah SPMK ini berjalan, sudah ditandatangani, maka kontraktor wajib memulai suatu proyek konstruksi itu pada tanggal SPMK yang sudah ditentukan. Itu sudah start mulai 180 hari kalender, artinya nggak ada libur. Misal ini 180 hari kalender ya, umumnya untuk proyek-proyek dinilai yang tidak multi-year ya. Yang tidak multi-year itu umumnya di 180 hari kalender dan 210 hari kalender. Karena biasanya proyek itu mulainya di bulan-bulan Maret dan April, sehingga akan selesai di bulan sebelum Desember. Ini untuk kaitannya di proyek pemerintah ya, karena di proyek pemerintah anggaran itu harus diselesaikan sebelum tanggal 25 Desember. Nah, di sini setelah kontraktor membuat RAB penawaran sudah memenangkan, lalu tahapan yang selanjutnya adalah kontraktor harus membuat yang namanya time schedule. Nah, kontraktor harus membuat yang namanya time schedule. Tetapi sebelum time schedule ini dibuat, ini ada dua sebenarnya. Time schedule ini, time schedule saat penawaran dan time schedule yang digunakan berdasarkan dengan MC0. Apa itu MC0? MC0 itu adalah mutual check 0%. Sehingga mutual check 0% itu cek bersama terhadap biaya dan volume sebelum proyek dimulai, tetapi setelah kontraktor dinyatakan menang. Nah, MC0 ini yang mengerjakan siapa? Yang mengerjakan adalah kontraktor dan pengawas. Artinya yang menghitung kontraktor, pengawas mengecek bersama. Artinya tidak bisa kontraktor sendiri yang membuat MC0, tidak bisa pengawas sendiri yang membuat MC0. Nah, MC0 ini pentingnya apa? Karena setelah MC0 ini artinya kontraktor itu untuk pekerjaan-pekerjaan awal dia sudah mengesahkan bahwa volume yang ada di gambar itu, volume yang ada di RAB itu sudah sesuai dengan apa yang ada di gambar, sehingga saat dilaksanakan itu tidak ada namanya ini kok galiannya lebih banyak daripada yang ada di RAB, ini kok slope-nya lebih panjang daripada yang di RAB, ini kok luas keramiknya lebih banyak yang di RAB atau malah lebih sedikit. Nah, mutual check ini adalah menyamakan nilai dan dan gambar pada saat awal. Tentunya ini tidak sampai ke 100%. Artinya tahap-tahapan awal yang benar-benar akan dilakukan lebih bagus lagi kalau kontraktor itu bisa memprediksi sampai ke akhir sehingga MC berikutnya itu tidak banyak perubahannya. Nah, MC0 ini lalu akan dikonversi menjadi time schedule ya. Sebentar. Lalu akan dikonversi menjadi time schedule. Nah, time schedule berdasarkan MC0. Artinya time schedule ini perjanjian kontraktor dengan pengawas dan dengan pemilik proyek ya. Artinya kontraktor ini sudah janji, saya
minggu kesekian itu saya sudah mengerjakan pekerjaan ini, minggu kesekian sudah mengerjakan pekerjaan ini. Ini janjinya harus ditepati. Siapa yang mengawasi janjinya itu ditepati, yaitu adalah pengawas. Sehingga di sini konsultan pengawas memberikan report setiap minggunya, karena progres bobot mingguan itu yang menjadi acuan bahwa proyek itu terlambat atau tidak. Loh, kok bisa terlambat padahal sepertinya bangunannya ini kok sudah cepat, tapi kok terlambat. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Cepat ini berdasarkan apa? Cepat ini berdasarkan penglihatan orang yang tidak memegang time schedule itu bisa dinyatakan cepat. Oh, ini tukangnya cepat ini. Cepat tetapi karena time schedule-nya kontraktor yang membuatnya salah, sehingga pekerjaan ini menjadi terlambat. Ini banyak dijumpai di beberapa kontraktor yang membuat time schedule hanya formalitas. Sehingga saat pelaksanaan, kontraktor akan kesulitan merealisasikannya. Sehingga keterlambatan yang ada itu sebenarnya tidak terlambat, tetapi menjadi terlambat. Nah, sanksinya apa? Untuk pekerjaan yang progresnya di bawah 70%, keterlambatan itu adalah maksimal 10%. Sehingga jika terlambatnya lebih dari itu, ya kontraktor nanti akan mendapatkan surat peringatan. Kalau sudah mendapatkan SP1, SP2, nanti lalu kontraktor itu akan mendapatkan lagi namanya show cost meeting. Show cost meeting ini dia harus memenuhi target-target yang ditetapkan dalam jangka pendek. Tentunya ini akan menyulitkan kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, salah satu teknik untuk mengatasi keterlambatan ini adalah kita memahami lintasan-lintasan kritis. Tentunya lintasan kritis ini lintasan yang sangat perlu diperhatikan, sehingga keterlambatan yang terjadi pada lintasan kritis ini bisa dihindari. Lintasan kritis itu apa ya? Ini bagi yang belum tahu lintasan kritis. Lintasan kritis itu adalah urutan pekerjaan yang jika pekerjaan A itu terlambat, maka pekerjaan B terlambat, dan pekerjaan di akhir, bukan pekerjaan di akhir ya namanya, dan waktu pekerjaan total itu akan mundur. Jadi pekerjaan A terlambat, B terlambat, tetapi tidak menyebabkan di akhir, itu tidak disebut lintasan kritis. Lintasan kritis ini yang menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Nah, jika kita melaksanakan proyek, nah ada namanya planning engineer. Nah, di sini tentunya planning engineer ini bersama dengan divisi yang lain, dengan site manager, site engineer, dan yang lain. Sehingga ketika ada indikasi ada keterlambatan, kita sudah mendapatkan solusi-solusi, yaitu percepatan, baik itu dari perubahan jam kerja, baik itu dari penambahan tenaga kerja, maupun dari mendatangkan material lebih awal untuk bisa diprogres menjadi material on-site. Nah, itu opsi-opsi itu tentunya tadi seperti yang disampaikan Pak Taufik, artinya kita bisa mengkonversi dana, mengkonversi biaya menjadi progres. Kita rugi sedikit nggak apa-apa, tetapi progres itu tidak terlambat yang mengakibatkan keterlambatan secara total. Artinya kita menambah tenaga kerja itu harus dilakukan saat terjadi keterlambatan. Nah, kalau kita sesuai dengan rencana, tentunya tenaga kerja ini sudah diestimasi di awal ya. Jadi di RAB itu ada namanya analisa harga satuan pekerjaan. Nah, di situ ada koefisien yang sudah ditetapkan, dan jika itu dilakukan seperti itu tidak akan rugi, kecuali tukangnya memang produktivitasnya di bawah koefisien yang ditentukan oleh SNI. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, tukangnya diganti saja, sehingga progres-progres yang berjalan ini akan sesuai dengan rencana. Nah, selanjutnya, setelah time schedule selesai, ini urusan konsultan pengawas dan kontraktor itu adalah melakukan adset. Adset ini selain time schedule dan
MC0 ini salah satu yang sangat penting. Kalau bangunannya itu posisinya nggak sesuai dengan yang diharapkan, artinya seperti yang disampaikan Bu Fitri di awal tadi, mau merealisasikan bangunan menjadi kenyataan, tetapi naruh bangunannya geser karena tidak dilakukan adset terlebih dahulu. Perencanaannya sudah bagus, bangunannya sudah bagus, tetapi posisinya tidak pas. Sehingga saat dikerjakan, ternyata bangunan itu ruangan ada yang lebih kecil, ada ruangan yang mengecil karena posisi titik awalnya tidak dicek terlebih dahulu. Nah, adset ini dilakukan di hari pertama saat bangunan akan dikerjakan. Lah, kenapa harus hari pertama? Karena kita tidak akan bisa memulai suatu pekerjaan konstruksi jika kita tidak melakukan adset ini terlebih dahulu, karena kita harus menentukan as-asnya. Jadi di bangunan itu ada as kolom ya. As kolom itu fungsinya untuk menentukan untuk mempermudah pekerjaan dilakukan. Jadi misal kontraktor di saat perjalanan konstruksi berjalan tentunya akan melakukan izin pelaksanaan. Ini untuk pemerintah ya, untuk yang sesuai dengan standar ya. Melakukan approval material dan melakukan izin pelaksanaan. Nah, di izin pelaksanaan itu kontraktor akan melakukan pengecoran pada kolom K5, K6, K7, J5, J6. Nah, K5, K6, K7 itu lihatnya di mana? Lihatnya di gambar shop drawing. Nah, gambar shop drawing ngacunya di mana ya? Lihat di titik-titik yang dilakukan adset tadi, sehingga posisi-posisi itu tadi mudah untuk diidentifikasi, sehingga di dalam laporan harian maupun di dalam laporan progres mingguan, pekerjaan-pekerjaan itu menjadi jelas. Jadi tidak hanya kita melakukan pengecoran kolom lantai 1 lah, lantai 1 yang mana, kita nggak tahu yang lantai 1 yang mana. Nah, pengecoran kolom lantai 1 ini bisa dilacak dengan mengidentifikasi as-as kolomnya. Ini tahapan yang penting sebelum mulai pekerjaan ini, adset ini. Biasanya kita menggunakan total session, theodolit, atau yang lainnya ya. Nah, lalu sebagai konsultan pengawas, kita tentunya harus memahami pembebanan pada bangunan. Ini untuk lebih detailnya lagi, nanti ada di yang pembahasan di struktur, di seri-seri berikutnya ya. Ini baru seri yang pertama. Nah, pembebanan ini fungsinya untuk apa? Sebagai konsultan pengawas, kita harus memahami beban-beban yang ada pada bangunan. Tentunya ketika suatu gedung itu direncanakan sebagai perkantoran, lalu nanti ada perubahan. Jadi ruangan kantor itu ada yang dirubah menjadi perpustakaan. Tentunya ini harus dilakukan namanya justifikasi teknis dari perencanaan, sehingga dilakukan perhitungan ulang, redesign pada komponen yang dirubah peruntukannya. Tentunya hal ini memungkinkan terjadi di waktu pelaksanaan. Ini untuk owner yang melakukan improvisasi. Owner yang melakukan improvisasi itu biasanya umumnya terjadi pada swasta ya. Untuk pemerintah improvisasi itu sangat susah karena pemerintah itu terikat dengan kontrak ya. Nah, lalu pembebanan untuk beban hidup itu ini bisa dilihat di SNI 1727 tahun 2013. Di sini masing-masing ruangan itu sudah ditentukan beban hidupnya seperti apa, sehingga peruntukan bangunan itu harus sesuai dengan yang direncanakan. Kita tidak boleh asal mengubah peruntukan. Nanti kalau kontraktornya bilang izin atau ownernya ke pengawas, ini tak rubah jadi perpustakaan aja, nanti nggak apa-apa. Ini yang penting sama kok, ruangannya luasannya sama ya, sama tapi bebannya berbeda. Nah, nanti kalau terjadi keruntuhan ya siapa yang bertanggung jawab? Pihak kontraktor dan pengawas. Nah, tapi kalau kontraktor sudah melakukan, namanya ada buku direksi, kontraktor sudah melakukan izin sudah melakukan konsultasi ke pengawas, pengawas melakukan oke, bisa dilaksanakan. Itu semuanya tertulis, bukan secara lisan, karena lisan tidak ada kekuatan hukumnya. Sehingga pelaksanaan itu dilakukan secara menggunakan buku direksi. Buku direksi kontraktor menulis, saya akan melakukan merubah
ruangan kantor di lantai 2 ini menjadi ruangan perpustakaan. Nah, ketika pengawas mengiyakan, artinya beban itu sudah diserahkan ke pengawas. Seharusnya pengawas mengembalikan lagi ke owner untuk mengkonsultasikan dengan perencana. Nah, ini yang pembebanan. Beban gempa tentunya ini nggak hanya pengawas ya, semua yang bergerak di bidang konstruksi kita harus memahami beban gempa ini. Karena Indonesia ini berada pada daerah yang rawan gempa. Lalu pemeriksaan beton dan besi tulangan. Tentunya ini berkorelasi dengan adanya gambar kerja, spektek, dan RKS. Di gambar kerja itu tertulis diameternya 10 mili. Ulir atau polos, dicek lagi di situ. Kita cocokkan lagi dengan di RKS. Di RKS tertulisnya sama enggak? Di RKS tertulisnya mutunya berapa MPa. Nah, itu dicocokkan lagi di situ. Spekteknya, mereknya apa? Ini Krakatau Steel atau Perwira. Nah, pengawas itu harus memahami ketiga dokumen itu. Itu adalah kitabnya pengawas. Nah, kontraktor tentunya lebih memahami lagi, karena ketika kontraktor tidak memahami, saya pernah menemui kontraktor yang sudah menyiapkan bekisting untuk seluruh pekerjaan lantai 1 dengan tebal 9 mili. Padahal di spesifikasi teknis tebalnya 12 mili. Dan sebagai pengawas, itu tidak diterima. Sebagai pengawas menolak kontraktor untuk menggunakan 9 mili karena di spesifikasi adalah 12 mili. Sehingga bekisting yang sudah dipersiapkan tadi tidak bisa digunakan. Itu menjadi kerugian bagi pihak kontraktor. Tentunya peraturan yang saklek ini umumnya terjadi pada proyek pemerintah. Nah, di proyek pemerintah keuntungannya apa? Pembayaran nggak akan tidak dibayar karena lebih aman, jauh lebih aman dibandingkan proyek swasta terkait dengan pembayaran. Walaupun termin, tapi pasti lancar. Nah, kita juga menghindari yang namanya pembayaran turnkey ya. Nanti mungkin kalau ada yang bertanya turnkey, nanti Pak Taufik bisa lebih baik menjawabnya. Lalu ini di beton dan baja tulangan ini kita mengacu di SNI 6880 2016, beton struktural itu mutu minimalnya 17 MPa. Itu setara dengan K200. Nah, di perencanaan ditentukan K250. Oke, ini sudah di atas syarat beton struktural. Selanjutnya, K250 itu dibuktikan di trial mix di lab sebelum di order ya ready mix-nya. Lalu uji slam di lapangan, lalu uji silinder beton di lab selama biasanya 14 hari dan 28 hari. Lalu untuk tulangan kita uji tarik baja ini di awal juga. Lalu uji sketmat. Saat pelaksanaan juga bisa dilakukan sketmat diameter tulangan. Lalu pasca pelaksanaan ini biasanya terjadi untuk pekerjaan asesmen atau SLF ya. Nah, kita melakukan undestructive test dan destructive test. Undestructive itu yang tidak merusak, itu menggunakan hammer test untuk memastikan bahwa bangunan itu memang benar-benar mutu betonnya itu sesuai dengan yang direncanakan. Atau bisa coring beton, diambil betonnya, diuji di lab. Tapi itu merusak. Yang biasanya kita rekomendasikan adalah hammer test. Nah, pasca pelaksanaan ini umumnya menjadi syarat SLF. Di masa sekarang ini, SLF itu sudah menjadi salah satu hal yang tidak terpisahkan pada dunia konstruksi. Lalu ini ukuran toleransi untuk baja tulangan polos dan baja tulangan ulir. Nah, ini tentunya kita acuan pertamanya adalah di merek bajanya. Setelah merek bajanya, baru kita cek diameternya. Artinya kalau kita cek diameternya tapi merek bajanya sudah tidak sesuai dengan yang di spesifikasi teknis, yaitu membuang-buang waktu. Jadi sudah datang ini satu tronton 12.000 batang, besinya ternyata Perwira, ya udah disuruh pulang dulu aja, terus diganti dengan Krakatau Steel karena tidak sesuai dengan spek. Waduh, ini sudah terlanjur didatangkan. Oh, nggak bisa, ini di spek seperti ini. Tentunya hal ini sangat jarang terjadi karena kontraktor juga tidak akan
seperti itu karena itu sangat mustahil dilakukan kecuali kontraktornya belum paham dengan proyek pemerintah ya. Lalu, nah ini sekian untuk presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Hatta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Jadi Bapak Ibu sekalian cukup jelas. Kemudian walaupun Pak Rizal tadi menjelaskan dengan tidak kalah piawai ya mungkin ya dengan Pak Taufik tadi karena cukup ribet misalnya karena Pak Rizal ini menjelaskan terkait prosedur tetap misalnya terkait dengan standar dan lain sebagainya. Tapi saya kira ini menjadi menambah wawasan kita terkait misalnya di lapangan itu terjadi apa. Jadi ini mungkin Bu Fitri nanti kemudian yang akan bisa menjawab gap-nya itu sebenarnya seperti apa dari secara teori atau secara keilmuan. Baik, serta seminar online yang kami hormati. Demikian tadi sajian dari 3 narasumber dan ini saatnya dari ketiga narasumber untuk bisa dalam satu frame untuk diskusi. Bu Fitri, monitor? Iya. Bisa di-on-kan Bu mikrofonnya. Pak Rizal juga karena beberapa nanti pertanyaan sudah kami list oleh panitia ada cukup banyak. Sebenarnya kami akan membatasi ya, tapi karena serta juga sangat antusias untuk bertanya dan menggali ilmu dalam kegiatan kali ini. Jadi pertanyaan ini beberapa coba akan kami sampaikan. Untuk yang pertama, ini sepertinya sesuai urutan karena tadi Bu Fitri yang pertama, maka pertanyaan pertama kepada Bu Fitri adalah bagaimana cara mensinergikan perencanaan waktu pelaksanaan antara konsultan perencana ya dengan kontraktor pelaksana sehingga dapat berjalan tepat waktu. Jadi antara perencana dengan pelaksana itu bagaimana supaya tepat waktu, jangan sampai dibuat formalitas saja misalnya demikian. Kepada Bu Fitri kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Hatta. Teman-teman semua, ini saya ingin menambah sedikit sebelum masuk ke menjawab pertanyaan tadi. Tadi teman-teman sudah menyimak penjelasannya Mas Taufik dan Mas Rizal ya, betapa bahwa pada saat pelaksanaan itu si pelaksana dan si pengawas itu ribet gitu ya, istilahnya seperti itu. Banyak hal yang harus diperhatikan, banyak hal yang harus dikuasai dan sebagainya. Nah, disitulah letaknya gap tadi yang dalam pemahaman saya itu ada ketika seseorang itu merencanakan, dia sebenarnya itu berhubungan dengan benda mati ya. Pakai laptop di dalam kantor dan sebagainya. Sedangkan pada saat dilaksanakan berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya tak terduga. Nah, tadi sempat disinggung oleh Mas Taufik dan Mas Rizal, misalnya ketika perencanaan itu seperti tadi Mas Taufik tunjukkan tentang kurva S tadi. Ketika membuat kurva S itu tidak tepat, bisa jadi proyeknya akan terlambat. Nah, kenapa? Ya karena tidak tepat. Contoh, tadi yang ditayangkan Mas Taufik, kalau teman-teman semua menyimak dengan seksama, ada perencanaan waktu, ini sekaligus menjawab pertanyaannya, ada perencanaan waktu yang melewati Hari Raya Idul Fitri, yang biasanya di Indonesia orang akan libur. Nah, kalau dalam perencanaan waktu di hari libur tersebut direncanakan ada progres, pasti tidak akan sesuai dengan yang dilaksanakan. Begitu. Jadi pasti ada gap itu bisa diperkecil sebenarnya apabila pada saat si perencana itu membuat perencanaan tadi, seperti yang tadi saya sampaikan, dia memikirkan sampai ke ketika perencanaan tadi dilaksanakan. Termasuk saya berikan contoh sedikit. Dulu pada saat saya lulus S1, saya bekerja di konsultan perencana. Hingga hari ini masih bekerja di konsultan perencana, selain jadi dosen. Nah, pengalaman saya adalah pada saat pertama kali saya bekerja dan merencanakan struktur,
saya membuat perencanaan penulangan balok kolom sudah sesuai aturan semuanya. Tapi ketika dilaksanakan tidak bisa. Kenapa? Karena pada saat saya membuat perencanaan, saya tidak memikirkan bahwa pada saat dilaksanakan, pada pertemuan balok dan kolom, maka tulangan dari balok dan tulangan dari kolom itu akan saling silang. Akibatnya adalah ketika bagian tersebut dicor, berakibat terjadi segregasi karena agregatnya tertahan di atas, sementara pasta semennya turun ke bawah. Apabila pada saat saya membuat perencanaan sudah memikirkan bagaimana nanti hal tersebut dilaksanakan, mestinya hal tersebut tidak terjadi. Gitu. Jadi sebenarnya ketika hari ini kita berdiskusi mengenai apakah ada gap antara teori dan praktek, dan kita menyadari bahwa seorang perencana itu harus memikirkan bagaimana perencanaannya ini bisa dilaksanakan, maka tentunya gap itu bisa dipersempit, diperkecil, dan bahkan bisa jadi dihilangkan. Nah, kalau tadi ada pertanyaan bagaimana sinergi perencanaan waktu antara perencana dan pelaksana, sebenarnya ketika perencana dan pelaksana ini masing-masing melihat bahwa kapan surat perintah mengerjakan tadi keluar dan kapan proyek itu harus selesai, itu kita lihat. Kemudian di sana kita bisa memperkirakan kejadian-kejadian yang sifatnya umum ya. Misalnya seperti tadi saya sampaikan ada libur hari raya misalnya. Dan karena kita harus menghormati kebebasan orang untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah agamanya, mestinya kita mempertimbangkan hal tersebut dalam membuat perencanaan waktu. Baik itu antara perencana maupun pelaksana. Dan kalau itu kemudian terjadi, karena sebenarnya antara perencana dan pelaksana itu boleh kok berkoordinasi, gitu ya, melalui pemilik proyek. Sehingga kalau komunikasi antar stakeholders ini lancar, mestinya semua permasalahan tadi dapat terselesaikan dengan baik. Begitu, Mas Hatta, dari saya. Bu Fitri, ini ada tambahan walaupun pertanyaan ada di bawah tapi agak terkait. Misalnya terjadi force majeure, Bu. Jadi tidak terprediksi lah. Misalnya kalau hari raya tadi kan terprediksi ya, ini bakalan ada nih ke depan ini. Jadi misalnya force majeure itu kira-kira kebijakannya sebaiknya seperti apa ya, Bu? Ya, kalau terjadi force majeure ini ada spesifikasinya. Misalnya bagian apa yang termasuk force majeure? Apakah kalau kontraktor bangkrut itu termasuk force majeure misalnya seperti itu? Oh, nah, gitu. Pasti ada kan force majeure yang dimaksud ini apa? Nah, di situ di dalam saya pikir nanti di dalam kontrak mestinya sudah ada. Nanti Mas Taufik barangkali bisa menambahkan. Ketika di dalam kontrak itu disebutkan apabila terjadi force majeure maka bla 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 sesuai di dalam kontrak. Maka yang bisa kita tindak lanjuti adalah sebagaimana yang disepakati di dalam kontrak. Sebagai contoh, Mas Hatta dan juga teman-teman semua, kita tidak pernah menyangka ada pandemik. Ya, tidak pernah menyangka terjadi pandemik COVID-19 di mana proyek kemudian harus diberhentikan. Nah, kalau proyek diberhentikan, apakah kontraktor itu prestasi dan sebagainya, itu kan masuk kategori force majeure. Maka pasti ada aturan yang mengatur hal tersebut. Tentunya kontrak konstruksi itu dibuat untuk menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi secara normatif saya akan menyampaikan di dalam kontrak sudah disebutkan harus seperti apa. Jadi kita mengikuti itu saja. Apabila di dalam kontrak tidak ada, itu bisa dimusyawarahkan, didiskusikan karena semua stakeholders pasti tidak menutup mata kalau misalnya kayak pandemi ini apa iya pemilik proyek akan bersikeras harus proyek selesai tepat waktu sementara proyek tidak boleh dilaksanakan. Demikian Mas Hatta. Oke, siap. Terima kasih Bu. Jadi solusinya sangat jelas ya Bu. Misalnya nanti ada di kontrak berarti ya ajian terakhir gitu kan, kira-kira ada musyawarah dan sebagainya tadi. Oke, baik Bu. Terima kasih, cukup jelas sekali. Kemudian untuk Pak Taufik, kesalahan mayor apa? Ini ada pertanyaan Pak, kesalahan mayor apa saja yang sering terjadi di lapangan gitu kan? Kemudian serta apakah kontraktor memiliki peran pembuatan BIM Execution Plan atau BEP? Demikian, Pak. Yang nomor 2 apa, Mas?